Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Minyak Goyang. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari yang merupakan seorang penulis yang kemarin juga menulis tentang gulai daging buatan ibuku. Nah, udah tahu kan kalau ceritanya seru? Jadi yuk langsung saja kita akan menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Persiapkan diri kalian. Bapak belum gajian nih. Minta sama mamamu aja sana. Bang Damar terlihat cuek tanpa menoleh anaknya sedikit pun. Aku yang sejak tadi memperhatikannya dari jauh mengelus dada mendengar ucapan suamiku itu. Bagaimana bisa ia bilang belum gajian, sedangkan ini sudah tanggal 9. Biasanya tanggal 5 ia sudah setor uang gajiannya, tapi ini enggak. Mak, minta uang mak. Kakak mau beli pulpen dan alat tulis lainnya. Gadis remajaku itu menatap penuh harap kepada aku. Aku tersenyum tulus padanya dan merogoh kantung dasterku, mengeluarkan uang 20.000 untuknya. Cukup, ujarku dengan pelan. Dia mengangguk. Cukup mak, lebih malah ini, nanti sisanya dia kembaliin ya mak, serunya dengan girang. Gak usah, untuk jajan dia aja sama adik, sautku seraya melanjutkan cucian piringku yang belum selesai. Makasih mak. Dian berlari kecil meninggalkanku di dapur. Setelah beres mencuci piring, aku kemudian menemui Bang Damar yang masih asik bermain dengan gawainya di ruang tengah. Bang, diriku. Aku tidak berani mengucap kata kepadanya. Beberapa bulan ini sikap Bang Damar jauh berbeda. Sikapnya yang lembut dan juga ramah dengan keluarga berubah menjadi pemarah dan emosian. Apa? Sentaknya. Ia menatapku dengan nyalang. Bang, kok belum setor gajian sih? Ini sudah tanggal 9 bang. Aku memberanikan diri bertanya kepadanya. Kau kan juga punya uang tanpa meminta kepadaku. Apa gunanya jualan kalau tidak bisa menghasilkan uang? Ia kembali mengacukanku, menatap kembali gawainya sambil senyum-senyum. Tapi bang, pasar sepi bang beberapa bulan ini. Uangku cuma cukup untuk makan hari-hari saja. Sedangkan kebutuhan rumah kita kan banyak yang belum dibayar bang. Aku menahan sesak dan juga sedih seperti seorang pengemis Bang Damar memperlakukanku saat ini. Iya, nanti malam ku kasih gajiku. Sekarang kau pergilah. Malas lihat wajahmu yang kusam itu. Tidak bisa merawat diri kaunya. Kali ini, ucapan Bang Damar sungguh amat menyakitkan. Dari mana ia dapat kalimat menyakitkan seperti itu? Selama 16 tahun pernikahan, baru kali ini terlontar ucapan sekasar itu kepadaku. Sesak air mataku tiba-tiba saja merembes di ujung mata tanpa bisa aku tahan. Bang, kenapa sih bang, sekasar ini ucapanmu? Kau pikir sajalah. Mana ada lelaki yang betah dengan perempuan kucel sepertimu, bau dapur, sungutnya. Kalau gak mau bau dapur, cariin pembantu rumah tangga dong. Kasih duit lebih biar aku bisa ke salon dan beli skincare. Jawabku tidak mau kalah. Bisa-bisanya ia menghinaku, sedangkan uang yang diberikan cuma cukup untuk bayar listrik dan makan saja. Boro-boro beli skincare, makan di luar saja tidak pernah. Istri bikin pusing, bentaknya. Bang Damar menatapku nyalang dan melenggang pergi entah kemana. Aku kemudian meremas baju daster merah usang yang kupakai. Ucapan Bang Damar selalu terngiang. Segera aku seka air mata. Hari sudah menjelang maghrib dan masakan untuk makan malam belum tersedia. Harus cepat-cepat karena anak-anakku butuh makan.
Lauk yang ada di kulkas hanya telur 5 butir dan sebiji sayur pare. Aku rasa cukup untuk kedua anakku dan Bang Damar jika didadar. Sayur pare dipedasin pakai cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Seketika aku menelan salivaku. Menu sederhana tapi amat nikmat bagiku. Aku kemudian menuju dapur dan melupakan sejenak ucapan Bang Damar barusan. Sibuk meracik dan juga memasak. Setelah selesai, ku putuskan untuk segera mandi. Ingat kalimat Bang Damar, aku ini bau dapur. Semoga setelah ia pulang, ia tidak mengucapkan kalimat itu lagi. Semuanya sudah siap menyantap hidangan di meja makan. Sudah jam 7 malam tapi Bang Damar belum juga pulang. Anak-anak sudah mengeluh lapar. Akhirnya aku pun dan juga anak-anak makan duluan. Mak, masakan mama memang enak, meski cuma lauk telur dadar, ucap si bungsu, yaitu Dila. Makasih ya nak, maaf mama cuma mampu beli telur untuk adik sama kakak. Aku menahan air mata agar tidak tumpah. Haru menyelusup relung jiwaku. Iya mak, ini aja kami sudah bersyukur mak. Dia melemparkan senyum manisnya kepadaku. Aku susah payah menelan nasi dan juga kawan-kawannya seolah mereka nyangkut di kerongkongan. Oh iya mak, tadi gak sengaja lihat bapak di toko, beli jajanan banyak mak. Pas dia dekati, bapak malah melengos dan langsung pergi mak, cerita dia. Apalagi nih? Apa Bang Damar beli jajanan untuk anaknya? Apa ia tadi menyesal sudah mengucapkan hal kasar dan bersikap pelit pada anaknya? Suara derit pintu kemudian menandakan kepulangan Bang Damar. Anak-anak menunggu dengan hati deg-degan, begitu juga aku. Bapak udah pulang? Sapa dia saat melihat kemunculan bapaknya dari ruang tamu. Bang Damar hanya melirik tanpa menjawab. Ia malah masuk ke dalam kamar. Panas menjalari tubuhku, sesak seketika menyergap dadaku. Teganya Bang Damar menyakiti hati kedua putriku. Bang, kata dia tadi dia lihat kamu beli jajanan banyak. Buat siapa bang? Selidikku. Bukan urusanmu. Ini uang gajiku. Kemudian Bang Damar melemparkan amplop putih di sampingku. Dengan tangan gemetar kurai amplop itu dan membukanya secara perlahan. Kemudian kuhitung beberapa lembar uang merah dan juga biru. Berulang kali kuhitung berharap salah. Bang, kok segini bang? Separuhnya pun tidak ada, ucapku dengan kecewa. Ya itulah cuma. Jangan banyak tanya. Mau atau tidak? Bentaknya. Iya bang, makasih ya bang. Aku memilih berbaring memunggunginya. Aku amat yakin ada yang salah dengan Bang Damar. Tidak mungkin ia bisa berubah seperti ini hanya dalam hitungan bulan saja. Apapun itu, aku tidak mau banyak pikiran. Besok aku harus bangun pagi dan berjualan di pasar tradisional. Aku lalu kemudian memejamkan mata dan tidak lama aku pun terlelap. Seorang wanita cantik dengan senyum memikat dan wajah yang glowing dengan ramah menemani pembeli yang mengelilinginya. Aku hanya bisa memandang iri sedangkan lapakku sepi pembeli. Aku menghela nafas dalam-dalam seolah mengerti akan kegelisahanku. Wanita cantik itu mendekat ke lapak jualanku, melempar senyum ramah kepadaku. Siang bu, saya Warsih, pedagang baru di sini. Wanita itu mengulurkan tangannya kepadaku. Wanita bersanggul dengan syal merah yang melingkar di lehernya itu berbicara dengan lemah lembut. Saya Diana bu, sahutku. Bu, boleh saya bertanya sebentar? Aku memberanikan diri bertanya kepadanya. Oh iya bu, tentu saja. Ia mengangguk sambil mengolah senyum. Bu, apa rahasianya bisa ramai pelanggan seperti ibu? Saya benar-benar iri bu. Dagangan saya sudah sebulan ini sepi sekali bu. Aku berusaha jujur. Entah kenapa tatapan mata ibu ini seperti menghipnotis, membuatku begitu gampang berbicara tanpa takut dan juga ragu. Rahasianya ramah bu,
punya wajah yang cantik dan glowing serta senyuman memikat. Dan itu bisa kamu dapatkan hanya dengan satu botol minyak. Minyak turun-temurun dari nenek moyangku. Minyak? Aku terperangah saat wanita itu mengeluarkan sebotol minyak dari dalam kantong bajunya. Ini hebatnya lagi, minyak ini bisa membuat suami yang galak, mendua atau punya simpanan balik lagi, bakal nempel seumur hidup. Minyak apa ini? Minyak simbulik atau minyak kawiang, bisiknya. Hah, itu dosa bu, saya tidak mau, tolakku dengan halus. Sekilas wajah wanita cantik itu seketika memerah. Mungkin ia tersinggung dengan kata-kataku barusan. Namun sejurus kemudian ia kembali tersenyum ramah dengan suara yang mendayu membuat suasana yang sempat menegang cair seketika. Nanti jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang ke rumahku di Jalan Melati nomor 10. Namaku Warsi Purnawingsih. Assalamualaikum. Ia pun kemudian mengulas senyum manis dan berbalik melangkah pelan menuju lapaknya. Aku hanya bisa menatap iri saat dagangannya kembali diserbu pembeli dan hanya 1-2 orang yang mampir ke lapakku hingga siang menjelang. Aku melangkah malas menuju rumah. Aku iri melihat lapak si ibu ramai dengan pembeli yang membludak. Sangat jomplang dengan lapakku yang sepi bak kuburan. Namun sedikit tidak terlintas dalam benakku untuk menggunakan cara ibu yang menurutku musyrik dan menduakan Tuhan. Jarak antara rumahku dan pasar tidaklah terlalu jauh. Hari ini aku sengaja pulang lebih awal karena aku pikir percuma menggelar lapak sampai pasar tutup. Toh sepi juga. Di antara ramainya lalu lalang kendaraan, netraku menangkap sosok yang amat ku kenal sedang berboncengan dengan seorang wanita muda. Mereka amat mesra dan tangan si wanita itu melingkar manja di pinggang sembari tertawa riang tanpa beban. Jantungku berdegup amat kencang, bulir bening tanpa sadar luruh di sudut mata. Benarkah ini? Apa ini bukan mimpi? Sosok yang tidak lain adalah Bang Damar, suamiku, suami yang amat aku cintai. Lelaki yang telah menemaniku hidup selama 16 tahun ini kini sedang bersama wanita lain. Wanita yang tidak pernah ku kenal dan tidak tahu dari mana asalnya. Dadaku kembang kempis menahan sesak yang tiba-tiba datang menjalari tubuhku. Lemas dan lunglai, tidak tertahankan hingga rasanya tubuhku limbung bagai tiada tenaga. Aku memilih untuk duduk di bawah atap toko samping jalan. Terisak banyak mata memandang tapi kuhiraukan, tidak peduli dengan apa yang ada di pikiran mereka. Saat ini aku hanya larut dalam kesedihan hati yang porak-poranda. Setelah kurasa cukup untukku menumpahkan segala lara yang merasuk hingga ke rongga jiwa, aku kembali bangkit dan melangkah kontai menuju rumah. Terjawablah sudah teka-teki perubahan sikap Bang Damar selama ini. Bagaimana dia yang dulu lembut penyayang berubah emosian dan sering menyendiri. Di sepanjang jalan air mataku terus tumpah. Aku sungguh tidak menyangka Bang Damar rela mendua. Di tengah kegalauan hatiku, pandangan mataku tertuju pada tulisan bergantung di ujung jalan. Aku tertegun melihat nama pada papan tersebut, Lorong Melati, batinku. Yang seketika itu pula teringat pada alamat Ibu Warsi atau Ibu Wingsih. Aku menghentikan langkahku dan kembali melirik lorong yang disebutkan Ibu Wingsih tadi. Tidak jauh dari lorong memang ada rumah kayu yang halamannya sangat luas dan sangat asri. Baru saja ingin melangkah, sebuah suara merdu diiringi bunyi deru kendaraan roda 2 berhenti tepat di sampingku. Mbak yang di pasar tadi ya, ngapain ada di sini mbak? Sapanya dengan ramah. Aku yang saat itu masih dalam kebingungan, hanya mengulas senyum getir, menyembunyikan lara di hati. Saya cuma jalan-jalan bu, bohongku. Oh mau mampir bu? Lain kali saja bu, saya buru-buru, tolakku dengan lembut. Oh iya bu,
Kalau ada yang mau ditanya, ibu ke rumah saya saja. Saya selalu ada waktu untuk mendengarkan. Kembali suara si ibu seperti menghipnotisku. Perasaanku berangsur tenang seolah mendapat solusi dari semua permasalahan yang kini datang mendera. Iya bu, terima kasih bu. Saya permisi dulu, jawabku, dan aku bergegas melangkah pulang meninggalkan si ibu yang masih tegak di tempatnya semula. Saat aku menolehkan wajahku, ia sempat melemar senyum manisnya untukku. Bang Damar tiba di rumah saat menjelang tengah malam. Aku segera sengaja berpura-pura tidur dan tidak mengindahkan kehadirannya. Jangankan untuk bertanya, melihat wajahnya saja aku sudah sangat sakit. Seolah memori tadi siang berputar kembali di pikiranku. Jijik, marah, dan juga benci. Ia pulang selarut ini pastilah habis bersenang-senang dengan wanita selingkuhannya, yang aku akui memang cantik dan muda, bertubuh sintal dan putih bersinar. Amat beda dengan keberadaanku yang tidak terurus. Benar katanya, aku kusam dan bau dapur. Amat berbeda dengan wanita selingkuhannya. Dalam hati, aku mengutuk diriku sendiri. Tapi jika aku memikirkan diriku sendiri dengan membeli skincare dan produk kecantikan lainnya, bagaimana nasib kedua anakku yang masih banyak kebutuhan mendesak dibandingkan dengan kebutuhanku? Apakah aku juga boleh egois? Atau aku hanya bisa menciptakan derita untuk kedua putriku? Lagi-lagi aku berusaha menahan sesak di dada, menyembunyikan air mataku di balik bantal. Sedangkan Bang Damar sejak tadi sudah tertidur pulas. Ingin rasanya aku mengambil gawainya dan mengecek semua isi dari benda pipi durjana yang penuh dengan rahasia. Namun sesegera mungkin aku mengurungkan niatku. Untuk apa ribut jika bisa merebut suamiku kembali dengan cara lain? Aku yang akan mengambilnya dari gadis sialan itu, apapun dan bagaimanapun caranya. Aku tidak akan kalah, rasa sakit ini harus aku balas. Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur karena orang ketiga. Dalam kepasrahan dan kebimbangan, wajah Bu Wingsi kembali terngiang-ngiang di pinggiranku. Walau keraguan sempat melanda, aku memutuskan untuk bertandang ke rumahnya. Dan iya, kurasa hanya dialah yang mampu menolongku saat ini, aku yakin. Kemudian, tanganku sedikit gemetar saat mengetuk pintu kayu yang terlihat amat kokoh dan juga bukan dari kayu sembarangan. Rumah kayu yang terkesan asri dan didesain yang modern. Iya, siapa? Seorang anak yang beranjak dewasa membuka pintu dan menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ibunya ada, nak? Ibu Warsih, ujarku. Di sini rumah Ibu Wingsi, Bu. Ia menggeleng sebelum menjawabku. Siapa, nak? Suara merdu bertanya dari dalam, diiringi dengan derapan langkah kaki tergesa-gesa. Mbak, ayo masuk, Mbak. Aku kemudian mengangguk dan melangkah masuk. Sungguh terkesan dengan gaya rumahnya yang elegan walaupun terbuat dari kayu. Begitu masuk, kemudian langsung disuguhkan dengan foto keluarga dan foto pernikahan. Bu Wingsi, anak tadi lelaki yang kutaksin adalah suaminya dan seorang wanita muda cantik berbalut baju adat pernikahan di kotaku. Mataku memicing gadis itu. Apakah itu anaknya? Bagaimana bisa? Padahal wajah Bu Wingsi terlihat masih muda, rasanya sangat mustahil punya anak yang sudah dewasa. Silakan diminum, Mbak. Oh iya, nama mbaknya siapa? Dari kemarin kan kita belum sempat perkenalan, tanyanya. Oh, saya Diana, Bu. Oh iya, Bu. Gadis berbusana pengantin itu siapa ya, Bu? Cantik sekali, Bu, tidak kalah cantik dengan wajah Ibu. Tanyaku. Ibu Wingsi sempat terperanjat dengan pertanyaanku. Ia menghela nafas dalam-dalam. Aku jadi merasa tidak enak hati. Dia Arini. Arini adalah anakku yang sudah meninggal setahun yang lalu, jawabnya dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Aku merasakan apa yang ia rasa. Seketika itu pula aku mendekat dan mengusap punggungnya, berharap bisa meredakan sedikit kesedihan di hatinya. Terima kasih ya, Mbak, sahutnya.
Kita lanjutkan obrolan kita, Mbak. Ada perlu apa Mbak Diana datang kemari? Wajah wanita itu mendadak sumringah, sungguh aneh. Padahal tadi ia sempat menitikkan air matanya. Oh iya Bu, ini perihal tawaran Ibu tempo hari. Aku menghentikan ucapanku, ada keraguan yang menggelitik naluriku saat ini. Benarkah ini? Bagaimana dengan dosa di baliknya? Kenapa Mbak ragu? Ibu Wingsi mengernyitkan dahinya. Aku semakin salah tingkah. Sebentar Mbak, saya ambil sesuatu dulu. Ibu Wingsi berdiri dan melenggang pergi menuju sebuah ruangan. Sambil menunggu kedatangannya, mataku mengedar ke setiap sudut ruangan. Tidak ada yang aneh. Ruangan itu hanya berisi foto-foto kenangan yang indah. Nampak sekali Ibu Wingsi sangat menyayangi anak-anaknya yang sudah tiada. Kemudian aku sempat tersentak saat melihat kedatangan Ibu Wingsi yang secara tiba-tiba. Ia membawa keranjang kecil berisi botol-botol mungil dengan berbagai warna. Jadi, apa keluhan Mbak Diana? Ingat Mbak, sekali melangkah pantang mundur kembali. Resiko kita tanggung sendiri-sendiri. Jika Mbak ragu, silakan mundur teratur. Wajah Bu Ningsi berubah jadi amat menakutkan dengan matanya yang melotot tajam. Ingin rasanya mundur, karena dalam hati menyadari jika ini perbuatan musyrik. Namun bayangan ketika Bang Damar mencaci maki dan merendahkan diriku kala itu, juga kelakuannya yang ternyata selingkuh di belakangku, seketika itu pula rasa raguku pudar dengan sadar menerima syarat dari Bu Wingsi. Ya baiklah, aku akan jelaskan macam-macam minyak kau yang ini. Ini warna hitam khasiatnya untuk membuat tubuhmu kebal dari segala senjata tajam. Ini cocok untuk orang sakti. Warna merah ini untuk mengirimkan santet dan guna-guna. Siapapun yang Mbak Diana benci bisa tewas dalam beberapa hari saja. Aku manggut-manggut mendengar penuturan Ibu Wingsi ini. Pikiranku sudah buta dengan amarah. Sakit hati yang terdalam kepada suami dan juga wanita simpanannya itu. Kalau ingin cepat kaya pakai ini minyak kawi yang warna putih. Oleskan sedikit saja di lembaran uang, niscaya uangnya akan kembali lagi. Saran saya belikan emas, uangnya balik, emasnya dapat. Mataku berbinar mendengar ucapannya. Benar-benar menggiurkan. Ada lagi minyak berwarna kuning. Ini untuk ilmu pelet, tapi ini khusus buat laki-laki, paparnya. Dan untuk wanita Bu, tanyaku penasaran. Ini yang banyak digunakan oleh orang-orang kami. Minyak kawi yang hijau. Khasiatnya sangat luar biasa. Bisa membuat suami tambah cinta karena kita yang semakin muda, cantik, berkulit putih dan juga mulus. Siapapun lelaki pasti akan jatuh cinta kepadamu. Seperti aku saat ini, aku pakai minyak kawi yang warna hijau ini. Sebenarnya minyak kawi yang ini minyak apa sih Bu? Tanyaku dengan rasa penasaran yang membuncah. Mbak nggak tahu apa itu minyak kawi yang? Pasti bukan orang asli Kalimantan ya? Aura Mbak Diana beda. Bu Wingsi menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Enggak Bu, saya asli dari daerah Jawa. Suami saya juga, kami di sini cuma merantau Bu. Jawabku dengan jujur. Pantas kalau begitu. Saya asli orang Kalimantan. Nenek saya suku Dayak asli pedalaman di hutan Borneo. Jelasnya. Seketika tubuhku bergidik mendengar ucapannya. Berdasarkan cerita-cerita asli dari tetanggaku, suku asli Kalimantan memang punya banyak macam minyak yang penuh dengan khasiat. Tapi di balik khasiat yang wah, terdapat misteri besar yang melingkupinya, hingga orang-orang yang menggunakannya pun susah untuk meninggal. Walaupun sudah tua, berbau busuk seperti bangkai seperti mayat hidup, ia juga tidak mati-mati. Sebelum ada yang mewarisi ilmunya, apa ini juga yang akan terjadi kepadaku? Kau itu tak usah ragu, semua itu ada resikonya. Kalau soal mati, sebagian keluargaku juga mati. Buktinya anakku hari ini mati muda. Belum setahun ia menikah, ia sudah harus meregang nyawa. Sinar di wajah Bu Wingsi semakin meredup
ia kembali murung. Benar kata Bu Wingsih, siapapun yang bernyawa pasti akan mati, apapun caranya. Toh hidupku juga saat ini seperti orang mati, hampa karena pengkhianatan suamiku, yaitu Bang Damar. Ya, nanti malam ku kasih gajiku, sekarang kau pergilah. Malas lihat wajahmu yang kusam itu, tidak bisa merawat diri kaunya. Bang, kenapa sekasar ini ucapanmu sekarang? Ya, kau pikir sajalah. Mana ada lelaki yang betah dengan perempuan kucel sepertimu, dasar bau dapur, sungutnya. Tiba-tiba ucapan Bang Damar kala itu kembali terngiang di pikiranku. Betapa kejam merobek harga diri dan jiwaku. Rupanya kala itu ia sudah berselingkuh di belakangku. Patutlah sikapnya amat berubah dan terkesan tidak mengindahkan kehadiran diriku. Aku meremas tunik coklat yang kukenakan, menahan air mata yang berontak ingin tumpah. Rasa yang amat menyakitkan hingga raga seolah tanpa nyawa. Mbak, kenapa diam, Mbak? Jika ingin mundur ya masih ada waktu. Suara Bu Wingsih menyadarkanku. Aku segera menatap wajahnya dan mengangguk tanpa ragu. Saya terima apapun resikonya, Bu. Saya ingin suami saya tunduk dan kembali ke pelukan saya juga menjadi kaya. Apa yang harus saya berikan sebagai mahar? Tak perlu mahar, Bu. Tapi aku punya syarat yang mungkin akan membuat dirimu mual dan mundur sebelum melakukannya. Tapi jika kau ingat tujuan awal dan apa yang akan kau dapat, aku yakin syarat itu tidak seberapa. Apapun, Bu. Aku sudah terlanjur sakit hati menghadapi sikap suamiku yang selingkuh dan juga menyia-nyiakan keluargaku. Tapi bodohnya aku masih sangat mencintainya, sahutku dengan kesal. Ya sudah, baik kalau begitu. Kau tahu apa itu minyak kawiyan? Lagi-lagi aku menggeleng. Mendengar namanya saja baru kali ini. Minyak kawiyan adalah nama lain dari minyak kuyang. Minyak kuyang? Tubuhku seketika bergetar dengan hebat. Apa maksud ibu? Kuyang yang seperti kata orang-orang itu, kepala terbang bersama dengan organ tubuhnya. Ya, itu benar. Dan syaratnya Mbak Diana harus menjadi kuyang, seperti saya. Seolah senyum mengerikan tersungging di wajah Bu Wingsih, membuat bulu tubuhku meremang. Aku jadi kuyang, seolah tidak percaya dengan ucapanku sendiri. Iya, minum darah cuma beberapa kali dalam setahun. Masa agak mampu? Ingat, Bu, apa yang akan ibu dapat? Wajah cantik, siapapun pasti memuji. Suami makin sayang, selingkuhan ditendang, anak-anak bahagia karena hidup berkecukupan. Aku kemudian menelan salivaku susah payah, diapit bimbang menjadi kuyang, atau hidup susah dan larut dalam kesedihan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Nah, bagaimana sih kelanjutan ceritanya? Kita ikuti saja perkembangan ceritanya ya teman-teman, dan juga kelanjutan dari cerita pada kali ini yang ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari yang juga menulis Gulai Daging Buatan Ibu. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya pasti akan seru kan teman-teman? Jadi nantikan terus dan tetap stay tune terus di channel Ngulik Sejarah. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kali ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar pemberitahuan dari channel ini bisa masuk ke gadget kalian setiap kali ada video terbaru. Dan jadinya kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.